berarti jenengan sugih niku gara-gara keris. Ya enggak lah Mbak. Terus Tuhan yang tetap mentakdirkan itu. Kita yang usaha supaya terwujud hal itu. Tapi pusaka-pusaka itu memang memberikan spirit saya untuk bekerja lebih giat lagi. Bahkan ada pusaka yang spesifik untuk properti. halo dulur, kembali lagi di channel cerita kita Pusaka Bumi Wengker. Kali ini saya bersama Pak atau Mas Noval, nih, Mas saja. atau Om. Mas Mas, saja. Mas Naufal. Mas Noval ya. Asalnya dari mana, Mas? Saya kalau saat ini domisili di Sekaran, Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Untuk aktivitas sehari-hari sekarang ngapain? Kalau kesibukan saya, kebetulan saya itu usahanya di bidang properti. Yang berkaitan dengan tanah, bangunan, seperti itu, konstruksi, dan seperti itu. Terus kok bisa suka sama keris? Soalnya kan tidak sama seperti pekerjaan Mas ini. Tidak berkaitan dengan pekerjaan sampean. Sebetulnya tidak, itu juga berkaitan sih. Tapi memang motivasi di awal saya sukanya itu ya nggak tahu sih, sebelum saya usaha itu saya sudah suka. Tapi setelah menikah, lebih saya perdalam lagi, ternyata ada yang spesifik pusaka itu sesuai dengan profesi masing-masing. Seperti contoh saya yang pekerjaannya di bidang properti. Ada pusaka yang mungkin tuahnya itu khusus orang-orang profesinya properti. Akhirnya saya semakin tertarik untuk mendalami, bahkan mungkin semakin banyak koleksi saya saat ini terkait pusaka. Jadi gitu, tetap ada nyambungnya. Terus untuk asal mula kok bisa keris itu, bisa suka sama keris itu apa ada pengalaman mistis atau gimana kok bisa suka? Nggak tahu ya, kalau pengalaman mistis itu saya manusia normal, nggak bisa melihat hal yang gaib sama dengan sampean. Cuma keminatan terkait heritage atau peninggalan leluhur itu, saya itu sangat minat banget dan suka banget. Dari bentuknya, garapnya, itu di awal itu menumbuhkan keinginan saya untuk mengoleksi itu. Nah, terus saya perdalam lagi, ternyata ada nilai-nilai filosofi yang ditanam di dalam bilah tersebut. Akhirnya semakin saya dalami, akhirnya semakin banyak koleksi saya juga. Singkat cerita, saya itu kenapa kok semakin banyak koleksinya? Karena saya menganggap satu bilah itu doa dari nenek moyang yang dituangkan, dibuat di dalam bilah pusaka. Jadi semakin banyak saya koleksi, semakin banyak doa leluhur, doa orang-orang pendahulu kita yang kita koleksi. Akhirnya seperti itu motivasinya. Jadi nggak pernah berpengalaman mistis apa gitu, nggak pernah? Oh tidak, Nggak ada ya kaitannya sama keris? tetap ya tidak, maksud saya tidak yang negatif-negatif itu tidak, cuma adanya yang positif-positif. Ya pernah ada negatif, rata-rata pengalaman lewat mimpi yang saya alami. Enggak secara kasat mata atau halusinasi, itu tidak. Rata-rata lewat mimpi. Mimpi gimana? Dari tahun kapan, usia berapa pertama kali senang keris? Saya semenjak kuliah, saya dulu kuliah di Unmu sama kayak kamu. Semenjak kuliah itu saya sudah suka, cuma saya itu juga punya guru lah, saya anggap guru atau sesepuh saya sih. Mas, kalau masih belum menikah, jangan
mulai koleksi dulu loh. Ini khusus saya loh ya. Oh gitu, ya. Terus bolehnya kapan? Setelah menikah. Itu saya tanya dengan logis. Ternyata kalau saya itu mendalaminya itu sebelum menikah, bisa lupa nanti saya kalau perlu nikah. Karena kalau dapat, taruhlah dapat tilam sari, nanti ingin lagi dapat sengkelat. Setelah dapat sengkelat, ingin lagi dapat megantoro, ingin lagi dapat singobarong. Akhirnya lupa sama target-target waktu Mau muda nikah. yang harus diselesaikan dulu itu akhirnya lupa. Logisnya memang seperti itu. Itu baik juga, itu nasihat baik juga. Cuma kalau kita bisa terjemahkan, akhirnya saya bisa praktekkan itu setelah bisa mulai koleksi itu setelah menikah, setelah punya rumah juga. Sebelum menikah dan sebelum punya rumah, saya hanya punya satu keris. Sebelum menikah itu. Ya, Nah kok sampai seneng keris itu apa mas? Nomor seneng keris itu iya mas, asal mulanya tiba-tiba suka keris. Kok bisa tiba-tiba? di awal saya nggak tahu terkait logisnya pusaka, terkait metalurginya pusaka. Ya hanya dasar suka saja memang. Apa tahu roh wae rokom Nggak juga sih Pak, tapi apa pura mimpi atau keris mengalami mimpi. enggak juga. Enggak juga. Saya itu Sinetron. enggak juga. Saya itu cuma cuma ya benar-benar suka. Suka dari Enggak, lubuk hatinya. tulus, nggak ada alasan. Oh iya, Sudah. tulus suka Nah, lah. maksudnya, kita kan nggak mungkin mencintai sesuatu tanpa kita melihat dulu. Apa roh wae dukun, roh wae apapun bantu. Kalau tahu pajangan opo Itu Pernah tahu di mana pertama itu kali? tidak mengobsesi saya sukanya itu bukan dari situ sih. Cuma eh, kita kalau nikah punya pusaka, terus kita orang Jawa itu juga punya keris. Gini, setiap makhluk itu menurut saya itu punya senjata masing-masing. Lele punya patil, ayam punya jalu, macan punya taring sama kuku. Lah manusia kalau nggak punya pusaka, nah terus manusia apa itu? Gitu loh. Tidak, maksudnya pertama kali tahu itu dengan sebelum kita mencintai sesuatu, sebelum Iya. suka sama sesuatu, itu kan ada dasarnya dulu, ketok ngendi. Apa gara-gara tahu baik dengan itu Ada temen yang mungkin gini Pak, mungkin yang saya anggap sukses beliaunya itu dia punya koleksi banyak juga. Nah, saya anggap jalan ninja saya untuk seperti dia itu ya sama kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, walaupun keluarga saya itu rata-rata juga enggak begitu suka sama hal-hal seperti itu, ya tiba-tiba muncul keinginan suka. Padahal di awal ya saya nggak tahu barang yang bagus itu seperti apa, barang yang nggak bagus itu seperti apa. Suka saja sama keris itu. mak duduk, Iya, suka saja. mak duduk, mak cinta. Dan itu kuat Dari gitu. tahu Akhirnya dari saya teman. pelajari terus terkait materialnya, logam-logam materialnya, apa itu unsur-unsur yang mendominasi, pamor, terus filosofi dapur dan sebagainya. Akhirnya saya dalami. sendiri atau belajar dari orang lain? Tetap ya belajar dari orang lain sama keinginan kuat diri kita yang memotivasi. Karena hal-hal tersebut kan nggak pernah diajarkan di studi formal kayak kita waktu SD, SMP, kuliah kan nggak pernah diajarkan. Padahal itu penting untuk mempertahankan jati diri bangsa ini. Terus untuk kan katanya tadi banyak koleksi itu berapa banyak, Pak? Mungkin Udah kalau banyak sekarang. saat ini 70-80 ada di rumah. Banyak ya. Banyak. Dan itu keren-keren. Paling mahal itu ada. Ada no. Pinter, Pak. Berkelas. Berkelas.
Ya, Dari segi harga nopo harga relatif sih, cuma saya dapat yang mahal-mahal itu ada juga. Kalau bilang harganya berapa saya enggak mau lah, privasi nanti nampak total nampak untuk budget terlalu. dari seluruh koleksi itu Oh, tentunya banyak itu. Mungkin banyak. sudah habis satu bidang tanah yang saya jual itu. Jual tanah loh, Pak. Loh, ini memang kan sibukan saya properti. Iya, Mungkin habis satu bidang tanah itu untuk koleksi. saya belajar, saya koleksi, saya dalami terkait pusaka. Kalau dikumpulkan mungkin ada. Dan itu sudah kembali kok. Sudah biaya SPP saya sudah kembali gitu loh maksudnya. Ini apa contoh koleksi napa? Ini punya temen. Ya, Ini wedung, ini pusaka wedung kalau ini. Gitu, Pak. Mungkin apa lagi yang ditanyakan, Mbak? oh, untuk sekarang tuh udah berapa tahun dihitung dari suka koleksi? Dari suka koleksi keris itu mungkin Dari tahun ada 6 tahun kalau enggak 7 tahun saya suka pusaka 7 tahun sampai saat ini. sudah 70 koleksi itu. Iya. Ya semua perjalanan. Dari beberapa koleksi itu ada yang paling disukai atau yang diistimewakan gitu ada? Ada sekitar 10 villa. 10. Itu dari era-era tertentu, pamor tertentu, sama dapur tertentu. Ada dapur mungkin Mahar. tentu kadang saya kalau suka itu kadang ya kebutuhan yang primer saya kesampingkan juga kadang. Tapi efeknya kalau saya rasakan di kehidupan saya itu bagus semua kok. Apa, Pak? Ya, Yang dirasakan setelah koleksi pasti terkoleksi? saya lebih upgrade daripada yang sebelumnya. Karena satu bilah pusaka itu memberikan spirit dan semangat untuk ke depan lebih baik lagi. Di situ ada pesan-pesan, kandungan pesan-pesan yang banyak lah. Yang membuat mungkin ketika saya itu pulang kerja capek terus nanteng keris, akhirnya saya itu semangat lagi. Karena ada pesan-pesan, oh, saya punya kayak gini loh. Kok saya nggak semangat kan percuma saya punya. Cuma Nah, kayak gitu berarti yang menurut membuat upgrade. sampean tuh keris itu sebagai pembangkit semangat atau? Oh iya, Iya. iya banget itu. Namanya juga piandel, Iya. supaya memberikan sifat kandel dalam diri pemiliknya untuk menghadapi seluruh permasalahan yang ada. Gitu. Entah itu spiritual, pesan kandungan pesan-pesannya dan sebagainya. Terus yang terakhir Pak untuk pesan-pesan bagi pemuda-pemuda yang Oh, sekarang itu apa? kebetulan saya generasi milenial ya, Iya. saya masih 94. 94. Saya kelahiran 94, kalau umur sekitar 31 tahun. Dan orang-orang seperti saya ini mungkin sudah banyak atau mungkin jarang. Tapi pesan yang saya sampaikan intinya, suka sama tosan aji atau keris atau duong, itu keren. Kenapa kok keren? Sudah diakui sama UNESCO. Diakui dunia ya. Diakui dunia, di luar negeri pun banyak orang yang suka. Lah kita yang hidup makan di sini dari Saripati tanah ini sangat miris kalau kita bahkan tidak tahu akan jati diri kita, nenek moyang kita yang dulunya itu orang-orang perkerisan, yang membuat pusaka dan sebagainya, kita malah nggak tahu itu, seperti putus sambung sari nenek moyang kita dulu.
atau hilanglah jati diri kita. Jadi Sukatosan Aji itu keren, kalau nggak percaya tanya UNESCO. Ya, UNESCO. Demikian tadi wawancara kita dengan Mas Naufal. Tetap pantau terus channel tercinta kita, Pusaka Bumi Wengker, dan tunggu video selanjutnya.